warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Mustaqim. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi PPKN di Universitas Pamulang. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di SMP Negeri 1 Geger Bitung. Adapun tema materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Materi tersebut diberikan di kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran ya seperti biasa. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dipimpin oleh KM. Ya, pimpin doa. Di tempat duduk siap. Siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kalian. Di sini sepertinya tidak hadir semua. Ya. Alfiansah, Anggi Maulana, kemana Anggi? Oh, tidak sekolah. Anida, Aprilia Puspitasari, Arum, sakit. Sudah berapa hari? Sudah sarapan? Ya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, ya baiknya sarapan terlebih dahulu karena itu merupakan dasar apa? Ya, supaya kalian konsentrasi itu salah satunya kalian harus mengisi perut dulu, ya, sarapan. Tadi sarapan apa? Nasi. Ya. Hari ini pelajaran apa? Sudah siap mengikuti pembelajaran? Ya, sebagai kesiapannya Ibu cek ya buku paketnya komplit ya, bawa ya, bagus. Coba sekarang Ibu lihat ya kesiapan dari diri kamu, seragam ya, silakan berdiri supaya terlihat rapi, terlihat enak dipandang. Hari ini kamu jangan melupakan materi di kelas 7. Materi hari ini kamu sudah membaca-baca ya di rumah mengenai materi hari ini. Ada kaitannya dengan materi di kelas 7. Ya. Materi apa hari ini? Apa? Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Memahami kedudukan. Sebelum kepada materi, kita supaya lebih bersemangat lagi ya. Hafal lagu Garuda Pancasila.
Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Siapa di sini yang tadi malam membaca buku terlebih dahulu atau tadi sebelum masuk? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang sudah baca-baca dulu buku? Ya, semuanya baca? Baca. Coba. Mengenai arti Pancasila, ya. Siapa di sini yang tahu, yang sudah tahu apa arti Pancasila? Ya. Silakan Yuni. Panca itu 5, sila itu dasar. Ya, bagus ya. Jadi Pancasila itu 5 dasar. Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar. Bagus ya Yuni. Yang lain? Ada? Ya, silakan. Sri. Panca itu 5, sila itu asas. No. Panca itu 5, sila itu asas. Ya. Sama ya, Pancasila 5 asas. Yang mau menyebutkan 5 dasar atau Pancasila itu yang seperti apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus ya. Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita ke materi, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi hari ini. Ya, Ibu akan memberikan soal pretest. Ya, sebelum kalian mempelajari materi ini, apakah kalian bisa mengisi soal ini atau belum? Ya. Nah, ini akan Ibu bagikan. Kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan soal itu. Dimulai dari sekarang. Kalau waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan hasil kerja kalian. Susah tidak? Susah. Ya, wajar saja kalau memang ini menurut kalian susah ya, karena ini belum kita pelajari, hanya pengetahuan awal kamu. Tapi ini sudah beberapa orang sudah bagus ya. Ada yang dari 5 soal ini, ada yang terisi 3, ya, ada yang terisi 4. Nah, nanti setelah pembelajaran kita selesai, di soal post-test nanti kalian sudah selesai semuanya dan bagus hasilnya. Ya, setelah melakukan atau mengerjakan soal pretest, terlihat apa? Keningnya berkerut ya, terlihat bingung. Nah, mari kita semangat lagi ya, supaya kalian tidak stres sebelum belajar. Kita lakukan ice breaking ya. Ibu punya ice breaking, bisa diikuti? Bisa. Ice breakingnya seperti ini, tapi nanti kalian berdiri ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Jadi dari bawah semangat ya, bisa? Ya, coba berdiri, coba.
sebenarnya manfaat kita mempelajari materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila? Manfaatnya kamu bisa mengetahui kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Aturan yang dibuat itu dasarnya adalah Pancasila. Aturan di mana, Bu? Aturan di kelas, aturan di sekolah, aturan di rumah, ya, aturan di masyarakat, aturan di bangsa dan negara. Dasarnya Pancasila. Begitupun aturan yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya. Untuk materi kita kali ini ya, sudah Ibu tadi berikan informasi bahwa materi kita hari ini adalah memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, bisa kalian lihat di depan ya. Materi kita hari ini adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Tadi sudah disebutkan ya oleh beberapa teman kamu arti Pancasila. Pancasila itu adalah 5 dasar. Berarti ya kedudukan, arti kedudukan Pancasila. Arti Pancasilanya kamu sudah tahu bahwa Pancasila itu 5 dasar. Kedudukannya di mana? Kedudukan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Ya, negara Indonesia itu mempunyai dasar yaitu Pancasila. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah dasar negara kita. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian itu sebelum belajar harus tahu tujuannya. Diharapkan yang pertama, kalian bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. Yang kedua, menunjukkan perilaku tenggang rasa, peduli, tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Yang keempat, menganalisis fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa, cita-cita dan tujuan bangsa, serta sebagai moral pembangunan dengan ya. Silakan kalian lihat di layar depan. Terlihat sampai belakang? Ya. Arti Pancasila. Nah, Pancasila ini dikenal sejak zaman Majapahit. Pada abad ke-14 terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma. Ini sudah tidak asing lagi. Di kelas 7 pun sudah ada. Ibu hanya mengingatkan Pancasila ya, dikenal pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juni. Makanya kenapa tanggal 1 Juni itu diperingati Hari Kesaktian Pancasila, karena lahirnya Pancasila. Itu tanggal 1 Juni 1945. Sejak tanggal 18 Agustus, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara umum, Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar. Selanjutnya, fungsi Pancasila kan dalam materinya pun arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukannya kamu sudah tahu sekarang bahwa kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Fungsinya yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang
Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan sekarang kalian amati video yang akan ibu putar, karena setelahnya itu akan ada lembar kerja kelompok ya, yang akan kalian kerjakan nanti setelah kalian mengamati video yang ada di layar. Ya, silakan kalian amati. Hanya gara-gara saling ejek, dua kelompok warga yang terdiri dari para remaja akhirnya terlibat tawuran di gang pemukiman padat penduduk Jalan Kampung Rawasawah, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tanpa rasa takut terluka, kedua kubu yang membekali diri dengan bambu dan senjata tajam ini terus saling serang tak menghiraukan teriakan warga untuk menyudahi aksi tawuran. Ironisnya, kedua kubu yang terlibat aksi tawuran ini hanya tinggal berseberangan gang, yakni warga Kampung Rawasawah dengan warga Baladewa. Belum diketahui secara pasti penyebab tawuran, namun aksi saling ejek antar anak remaja yang berlanjut pada saling lempar batu menjadi penyebab aksi tawuran biasa terjadi. Akibat dari aksi tawuran ini, warga pun mengaku takut terkena lemparan batu dan menjadi salah sasaran. Dari arah selatan langsung ke sini, ada 4 orang. Satu masih anak tanggung, yang 2 ya udah yang 4 dewasa, jadi kan 5 orang. Bawa samurai 2, terus bawa celurit, sama yang 1 bawa kayu, balok-balok, dilemparin ke warung saya. Aksi tawuran baru berhenti setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Akibatnya sejumlah sepeda motor dan gerobak PKL rusak terkena lemparan batu. Dan untuk mencegah tawuran susulan, polisi dan tokoh masyarakat siaga di lokasi kejadian. Gali Putra, Jakarta. Ya, video yang sudah kalian tonton itu video apa ya? Tawuran antar warga. Berarti kalian tadi menyimak. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian ya ke dalam beberapa kelompok yang nanti tentunya akan berdiskusi mengenai video tersebut. Kelompok yang pertama, Alfiansa, Anida, Aprilia, Ciara, berapa orang? Aprilianya 2 ya, Ciara 5. Lalu kelompok 2, Fahri, Pika, Virginia, Armila. Ibu bagikan dulu. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Diberi nama, ya, nama kelompok siapa saja. Nah, silakan diskusikan bersama kelompok kalian mengenai permasalahan apa yang terjadi, ya. Lalu di mana masalah tersebut? Siapa yang terlibat dalam masalah tersebut? Mengapa masalah tersebut terjadi? Lalu apa dampak masalah tersebut?
Sudah selesai? Sudah. Ya. Selanjutnya, ya, silakan nanti kalian bergiliran dengan kelompok lain untuk menyajikan hasil kerja kelompok kalian di depan. Dimulai kelompok mana dulu? Ya, boleh ya. Kelompok Mutia, kelompok 3 ya. Ya, silakan Mutia untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya. Ya, silakan kelompok Mutia untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain didengarkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan ke kelompok yang sedang mempresentasikan kerja kelompoknya. Ya, silakan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami ya. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani, Ketua Kelompok dari Kelompok 3. Dan ini akan saya akan memperkenalkan diri. Yang keras atau suara? Oke, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, warga kampung Rawasawah dan kampung Baladewa. 4. Mengapa masalah tersebut terjadi? Karena saling ejek antar anak remaja. Yang kelima, apa dampak masalah tersebut? Pertama, warga merasa takut karena salah sasaran. Kedua, sejumlah sepeda. Sekian presentasi dari kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan sebelumnya ada yang mau bertanya? Silakan. Kenapa tawuran antar warga tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Baiklah, saya jawab. Karena dalam tawuran akan terjadi pertikaian dan perkelahian, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai Pancasila. Sila ketiga yang seharusnya menjunjung nilai persatuan. Itu yang tadi. Aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok ya, kelompok Kiki ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky. Ini saya Akbar. Ini saya Yuda. Saya Rizky. Berikut saya bacakan hasil dari kelompok kami. Permasalahan apa yang terjadi dari video tersebut, yaitu tawuran antar warga, di mana masalah tersebut terjadi di pemukiman padat penduduk. Siapa yang terlibat dalam masalah tersebut? Warga kampung Rawasawah dan kampung Baladewa. Mengapa masalah tersebut terjadi? Karena anak-anak remaja saling ejek dan merasa pada saling peristiwa tersebut tidak sesuai dengan pengalaman sila berapa. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Kenapa tawuran antar warga tidak sesuai dengan sila kedua? Karena tawuran tersebut disebabkan oleh kenakalan remaja yang merupakan perilaku bertentangan dengan nilai kemanusiaan, yaitu sila kedua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok karena semuanya sudah presentasi ya. Ibu akan melihat ya, mengumpulkan hasil kerja kelompok kalian untuk nanti ibu nilai. Yang mana hasil semuanya sudah presentasi dan semuanya bagus ya, sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, ibu hanya memberikan penguatan ya,
dari pembelajaran tadi ya, pengamatan terhadap video tadi itu adalah salah satu sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila ya. Tidak sesuai dengan nilai Pancasila ya. Baik itu Pancasila sila kedua ataupun sila ketiga ya. Tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua ya. Tidak sesuai dengan nilai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak sesuai dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Dari serangkaian proses pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir, silakan di antara kalian ada yang mau atau belajar menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, siapa? Ya, silakan. Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Coba selain Pika, siapa lagi? Ya, boleh. Hilmi. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Coba satu orang lagi, boleh? Ya, siapa ini? Fahri? Ya, silakan Fahri. Harus bertakwa kepada Tuhan dan mencintai sesama. Ya, dapat disimpulkan ya, pembelajaran kita kali ini tadi kata Pika juga betul ya. Hilmi, lalu tadi Fahri ya. Ibu hanya menambahkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Mengandung maksud bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Meliputi bidang ideologi, ya, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila juga mempunyai fungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai moral pembangunan. Dan Pancasila satu-satunya asas ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu ingin tahu ya, ingin merefleksikan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kamu ya, apa manfaat yang kita pelajari hari ini, dan bagaimana tindak lanjut setelah kalian mempelajari materi ini. Coba dari sekian orang ini ya, jangan yang itu saja ya, yang lainnya coba. Apa manfaat yang kalian peroleh dari mempelajari materi ini? Paham pertanyaannya? Coba, apa manfaatnya? Silakan yang mau. Kita lebih sadar sebagai bangsa Indonesia memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari sesuai dengan nilai dan fungsi Pancasila. Ya bagus, Mutia. Yang lainnya? Ya, silakan. Kita dapat mengetahui tentang Pancasila sebagai dasar negara dan dapat mengetahui fungsi Pancasila yang harus kita Ya, kalian sudah bisa menyebutkan manfaat mempelajari materi ini. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut atau sikap yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila ini? Silakan, ada yang mau mengutarakan? Ya, silakan. Menjalankan perintah agama, berkata dan berbuat baik, bersikap sopan dan menghargai sesama manusia, mencintai lingkungan dengan cara menjaganya. Ya, bagus. Ya, yang terakhir, ya. Bagaimana
menurut kalian siapa saja bebas ya. Proses pembelajaran kita kali ini menyenangkankah atau membosankankah atau bagaimana? Ya. Silakan ada. Ya, silakan Ki. Menyenangkan, tidak membosankan. Saya bisa lebih mengerti materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila dengan melihat tayangan video dan PowerPoint yang unik yang dapat memahami. Ya, bagus ya. Kalian ternyata sudah bisa mengadaptasikan apa yang sudah kita lalui di proses pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi di awal Ibu sudah memberikan retest kepada kalian ya, yang jawabannya masih kurang memuaskan. Nah, ini sekarang Ibu akan lakukan post test sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Ini Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit saja ya, cukup. Ini ada 5 soal esai. Ibu bagikan soalnya, silakan dikasih nama, berikut dengan kelas. Selesai ya? Sudah selesai? Nah, silakan hasil kerja kalian dikumpulkan. Nanti Ibu akan memberikan nilai. Ya, sekilas hasil post test ini sudah terlihat ya, ada kenaikan yang sangat signifikan ini. Jawaban-jawaban kalian sudah bagus-bagus ya. Ya, demikianlah rangkaian proses pembelajaran kita kali ini. Untuk minggu depan ya, kita akan mempelajari makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kalian dibaca dulu di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bertemu. Tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Di tempat duduk siap. Siap. Mulai. Selesai. Jadi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran PPKN dengan tema arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dengan menggunakan model problem based learning. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ini, siswa terlihat senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Aktivitas belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat. Siswa dapat mencari dan menyelesaikan masalah sendiri yang dihadapinya melalui proses kerja kelompok. Tentunya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ini masih ada kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, umpan balik positif sangat saya nantikan. Saya berkeyakinan bahwa dengan belajar kita pasti akan bisa mengajar. Dan dengan mengajar, maka kita akan belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pertama kepada dosen pembimbing dan guru pamong atas bimbingannya selama PPG ini.
Yang kedua, kepada Kepala Sekolah, Dewan Guru, serta siswa-siswi SMP Negeri 1 Geger Bitung yang sudah memberikan kesempatan dan membantu melaksanakan praktik pengajaran dalam PPG ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses praktik pengajaran di PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.